Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta. Tim redaksi menyaparkan kali ini dalam program Kajian Malam edisi Jumat malam Sabtu. Saya sapa narasumber kita yang syukur alhamdulillah sudah tiba, Ustaz Salimin Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Salimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan masuki ayat perdana, Ustaz, ya, di surat Nahl ya. Kemarin kita bahas mengenai tentang mengapa Allah memberikan nama surat ini dengan An-Nahl, artinya lebah. Nah, begitu banyak ya, yang bukan berarti Quran ini sama dengan lebah, tapi ayat-ayat atau wahyu yang disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui Jibril ya, dari Allah melalui Jibril ini tak ubahnya, kualitasnya, kemanfaatannya ya, itu seperti madu. Yang intinya adalah lebah itu menghasilkan madunya, sehingga terbayanglah dalam benak kita semuanya, kalau kita itu berusaha untuk mendapatkan madu, karena kita tahu madu itu mengandung suplemen dalam kehidupan kita, bisa menjadikan badan kita sehat. Nah, itu sebatas hanya jasad atau fisik. Tetapi ini wahyu Al-Quran, suplemen untuk jiwa kita. Dan kalau jiwa kita itu sudah sehat, maka sehatlah badannya. Itu yang kita harus ingat, pentingnya kita memahami tentang wahyu. Baik, kalau demikian tema untuk malam ini sendiri, Ustaz, tentang apa? InsyaAllah ayat 1 sampai ayat 2 ini isbatul wahyi, penetapan tentang wahyu. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang otoritas wahyu dan kreativitas akal dalam penetapan hukum Islam. Ini ada merupakan pembahasan tinjauan epistemologis terhadap hukum Islam. Kalau kita bicara tentang wahyu, karena kemarin fungsi wahyu itu adalah laksana bagaikan jasad kita membutuhkan suplemen. Nah, sekarang ruh kita sangat membutuhkan pensapot agar hidup kita itu tetap surprise ya, dan kita tetap kuat, karena hidup ini dengan berbagai macam tuntutan yang ada dalam kehidupan kita ini. Maka kalau kita tidak pandai memagarinya, nah itulah fungsi wahyu, sehingga dapat menjadikan jiwa kita akan sehat. Baik. Kalau demikian rekan Dakta, kita persilakan pada Ustaz Salimin untuk menjelaskan tafsir surat An-Nahl ayat 1 hingga 2, penetapan wahyu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan Dakta, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam mengikuti kajian tafsir tematik dengan rujukan Tafsir Munir fil Aqidati wasyari'ati wal minhadi. Tema kita ayat 1 dan 2 ini isbatul wahyi atau isbatul ba'si wal wahyi, yaitu penetapan tentang syarat-syarat hamba Allah atau seorang yang dikatakan sebagai nabi.
yang dimana seorang nabi, seorang utusan Allah pasti akan diperkuat dengan wahyu. Untuk apa? Nah, kalau kita sejajarkan wahyu ini Al-Quran sebagai mukjizat, maka para nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya diberikan dalam bentuk ada yang benda, seperti Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya diberikan dalam bentuk tongkat. Untuk apa tongkat itu? Yang dimana Nabi Musa ketika ditanya, ia hanya mengatakan ini untuk mengembala kambing. Tetapi Allah menegaskan, bukan sebatas hanya itu. Maka inilah, jika engkau lemparkan, maka dia akan berubah sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan untuk mematahkan lawan-lawanmu. Maka dengan demikian, wahyu, terutama Al-Quran, dikatakan sebagai mukjizat. Maka Al-Quran ini untuk mematahkan lawan-lawan Rasulullah SAW, terutama dalam masalah keindahan syair bahasa Arab. Itu yang pertama. Maka tak ada satupun seorang bujangga yang bisa merangkai kata-kata atau kalimat yang seindah Al-Quran. Karena kalau kita bicara tentang Quran sebagai mukjizat, dalam sudut pandang bahasa adalah al-mu'jizatu yahdusu min khariqil adati. Mukjizat itu selalu terjadi di luar jangkauan pemikiran manusia. Itulah indahnya kalimat Al-Quran, dalamnya tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran, yang akal manusia itu tidak mungkin bisa menandinginya atau melebihi dari maksud dan untaian kata hikmah atau butiran hikmah yang terkandung dalam Al-Quran ini. Baik rekan-rekan dakta, sebelum saya akan membahas tentang tafsir dan mufradatul lughawiyah dari dua ayat ini, maka terlebih dahulu saya akan membacakan dua ayat ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka surat An-Nahl ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada, ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ata amrullah qarbun wadana, ay anna al-amra al-maw'idu bihi manzilatil atiyatil mutahaqqiqi
Yang dimaksud dekat atau pasti dekat datangnya, maksudnya ada suatu perkara yang dijanjikan oleh Allah. Karena kita tahu dalam surat Fatir ayat 5 Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati atau didatangkan. Oleh karena itu di sini suatu perkara yang dijanjikan yang akan diturunkan itu adalah sesuatu yang dapat dibenarkan kejadiannya, min haitsu innahu wajibul wuku'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu wajib Allah tepati. Fala tastajiluh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, maka janganlah kamu minta untuk dipercepat, atau janganlah kamu mendikte, memaksa Allah itu agar segera mensegerakan wuku'ihi, kejadian apa yang engkau anggap itu menjadi janji Allah yang Allah akan datangkan. Fa innahu la khairul lakum, maka sungguhnya itu adalah tidak baik bagi kamu mendikte Allah seolah-olah kamu lebih tahu, seolah-olah kamu yang lebih mengerti, sehingga engkau maunya apa yang kau anggap menurut logikamu itu terjadi. Wala khilasalakum anhu wa innahu kula mujalatun. Wala muhalatun. Karena apabila engkau memaksa, contoh begini, ada orang itu jahat dengan kita, tapi kenapa orang itu kan padahal dia zalim, kita sudah doakan, kok mereka itu umurnya panjang, mereka itu terus mereka bertahan hidup menyakiti kita. Padahal doa kita, ya Allah, matikanlah orang itu, segerakan apa yang telah engkau janjikan kepada aku atas kesabaranku. Tetapi apa yang kita inginkan itu seolah-olah tidak terkabulkan, dan kita memaksa Allah agar segera apa yang kita inginkan sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka mereka akan menimpanya atau mendapatinya. Sebagaimana Allah tegaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini janji Allah, jika kamu berbuat yang baik, maka kebaikan itu akan kau terima. Jika kamu berbuat yang buruk, yang jahat, maka kau akan mendapatkan keburukan atau kejahatan itu. Ini janji Allah. Tapi kenapa ada orang yang jahat dengan kita? Kok kita lihat hidupnya mereka enjoy saja, baik-baik saja. Nah, boleh nggak kita memaksa, ya Allah cepetan dong, sebagaimana kau janjikan, mereka tuh jahat betul dengan saya. Nah, itu maksudnya kita tidak boleh berdoa seperti itu. Dan Allah lah yang lebih tahu. Dan mengapa orang itu bisa bertahan hidup? Mungkin saja Allah berikan istidraj kepada mereka agar mereka itu terlena atas kezalimannya. Itulah yang dimaksud wa iyyakum bihusni zanni 'ala Allah. Hendaklah kamu selalu berbaik sangka di hadapan Allah. Karena tidak menyelesaikan kalau kita itu memaksa kehendak kita kepada Allah.
Allah ingin memberikan sesuatu yang bisa mentuntaskan kehidupan kita. Itulah makanya Allah Maha Bijaksana. Dan Allah itu alimun, Maha mengetahui. Wa yuqalu fil adati, dan dikatakan ini dalam kebiasaan, lima yajibu wuqu'ihi, bagi apa yang wajib akan terjadinya. Qad ata wa qad waqa'a amrullah, sungguh telah datang dan ini ada kejadiannya. Jadi maksud di sini adalah atah amrullahi fala tastajilu. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan akan kedatangannya itu atau kejadiannya itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maka maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikatu birruhi min amri, Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. Ala man yasha'u, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Kata-kata subhanahu tanzihan lahu minasyirik, maka ini Allah mensucikan zatnya dari sifat-sifat yang mendua. Artinya jangan sampai ada anggapan satu sisi kita menganggap Allah itu baik, satu sisi Allah itu jahat. Maka Allah mensucikan zatnya. Jangan sampai kita berkeyakinan dan punya berprasangka seolah-olah Allah itu hanya sebatas mengeluarkan janjinya. Itu maksudnya. Al-malaikatu ay al-Jibril, yang dimaksud malaikat di sini adalah Jibril. Ar-ruhu al-wahyu awil Quran, maka dimaksud dengan birruhi di sini ada bil Qur'ani. Fa innahu yuhyil qulub, karena sungguhnya wahyu atau Quran itu dapat menghidupkan hati. Yuhyil mayit, yaitu hati yang mati dapat dihidupkan dengan Al-Quran. Wa yuhyil qulubil jahli, dan juga dapat mencerdaskan hati yang bodoh atau akal pikiran yang cetek. Itu Quran fungsinya. Aw yaqumu fid dini maqam ruh, atau dapat menegakkan dalam urusan agama. Wahyu itu menjadi manusia yang memang betul-betul memiliki kekuatan bil jasadi, yaitu dalam jasadnya. Jadi dengan orang itu mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran, maka kehidupan manusia itu hatinya menjadi hidup, kebodohannya berubah menjadi orang yang cerdas, fisiknya yang lemah menjadi kuat. Itulah yang kemarin, bahwa Quran itu kalau madu hanya sebatas suplemen untuk tubuh kita, tapi Quran ini suplemen untuk batin kita yang akan dapat merubah kehidupan, menyehatkan bukan sebatas fisik kita, jasad kita, tapi juga dapat menyehatkan fisik kita semuanya.
karena itu kita akan lihat kedudukan tentang wahyu kalau begitu sebagai apa sebelum kita membahas tentang sabab nuzul ayat ini. Kalau kita tahu bahwa Quran itu yang bersifat tadi abstrak, maka otoritas wahyu, fungsi wahyu, dan kreativitas akal dalam menetapkan hukum Islam, maka ini dapat dijadikan sebagai tinjauan epistemologis terhadap hukum Islam. Artinya, kita tahu dasar hukum itu adalah Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Maka ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk sebuah bahan penelitian, ya. Dengan adanya kreativitas akal dalam penetapan hukum Islam yang bersumber dari otoritas wahyu yang datang dari Allah, baik yang langsung terdeteksi dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka hasil penelitian berangkat dari permasalahan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu yang datang dari Allah, yang sifatnya mutlak dan tidak ragu-ragu dan tidak ada kesalahan, karena nilai Quran itu adalah sebuah kebenaran yang Allah perintahkan kita tidak boleh ragu, karena Quran itu la raiba fi. Di dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran tidak ada yang meragukan. Di sisi lain, produk bukan tersebut, produk hukum yang berasal dari wahyu ini diperuntukkan bagi manusia dengan segenap kemampuan akalnya. Maka bagaimana Al-Quran sebagai wahyu dan hadis begitu pula wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukannya berdasarkan kemauan Nabi, tapi apa yang diwahyukan kepadanya, kepada Nabi dari Jibril. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu melakukan sebuah produk hukum, harus mampu kita mengcombine dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa memahami Quran itu tanpa Sunnah, As-Sunnah. Karena Quran ini datang dari Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak menjelaskan. Maka ketika Allah menjelaskan tentang hakikat makna Al-Quran itu, maka itulah melalui lisan hambanya yang telah diutus, yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan hadis. Maka Quran itu mudah dipahami bila kita itu memahami sebab nuzul ayat, yaitu tentang apa yang melatar belakangi turunnya ayat, dan itu diceritakan oleh Nabi. Maka dengan cerita Nabi itulah yang kita kenal cerita Nabi itu. Nabi bercerita itu lalu didobit, dicatat oleh para sahabat, dan para sahabat itu pun mendobit para sahabat yang lain, satu sama lain saling memperkuat dan menjadi satu riwayat. Maka inilah dikompromikan. Nah, hipotesisnya adalah bahwa hukum Islam sebenarnya merupakan sistem ilmu yang bersumber dari wahyu, ya, atau yang dikenal dengan dari otoritas wahyu. Namun demikian, kreativitas akal mengambil peran intervensi dan rekonstruksi dalam pembakuannya agar manusia itu dengan mudah memahami tentang apa yang telah diwahyukan oleh Allah dan dijelaskan oleh baginda Nabi.
Maka dengan demikian fungsi akal itu sebatas hanya mempermudah untuk mentatbik tentang hukum-hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Inilah ketika kita bicara tentang penetapan. Untuk apa Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Dalam proses analisis inilah unsur metodis penelitian filsafat seperti deskriptif ya, dalam istilah filsafat itu, yaitu analisis dan sintesis atau sintesis yang dipergunakan menjadi suatu istinbat hukum atau penetapan hukum, pada hakikatnya adalah proses pemahaman akal terhadap pemahaman firman-firman Allah sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh baginda Rasul mengenai perihal tentang penerapan atau tatbik dari wahyu yang telah diterimanya. Sebagai sebuah ciptaan Tuhan, Al-Quran ini sebuah kalamullah, ya, hukum Islam memuat yaitu prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi dan tidak akan berubah. Semua boleh berubah, tapi Quran dan hadis tidak pernah berubah. Namun pengakuan eksistensi akal menjamin pelaksanaannya yang bersifat fleksibel. Pada wahyu inilah fikih dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip tentang hukum Allah ke dalam sistem hukum yang dapat diterapkan oleh manusia. Dan inilah yang kita bilang dengan kreativitas akal atau ra'yu. Meskipun demikian, tetap dasar hukum itu adalah keislam. Makanya ada ijma dan ada kias analogik. Ini dari apa yang kita bisa pahami dari sumber tentang mengenai perihal penetapan wahyu yang Allah tegaskan, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadi. Untuk apa? An anziru, agar para rasul, para nabi dan juga para ulama sebagai warasatul anbiya itu mau memberikan peringatan sebagaimana Allah tegaskan, Allah perintahkan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Peringatkanlah olehmu semuanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, yang punya hak melainkan aku, kata Allah. Ila ana fattakun, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Hanyalah takut kepadaku, hanyalah tunduk kepadaku. Baik, rekan dokter, kita jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Salim Indani. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Rekan dokter, kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Salim Indani. Silakan Ustaz. Baik, rekan-rekan dokter, kalau tadi saya buka tentang prolog tafsir surat An-Nahl ayat 1 ya, mengenai tentang kedudukan dan bagaimana Allah menetapkan wahyu itu sebagai sumber hukum. Nah, berikutnya kita lihat tinjauan tentang penafsiran surat An-Nahl ayat 1 ini sebagaimana salafus saleh menafsirkannya, seperti Ibnu Katsir ya, tentang makna atau memahami tentang
ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dekat masa datangnya hari kiamat, yang hal ini diungkapkan dalam bentuk madi atau kalimat past tense yang menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi, sama halnya dengan apa yang telah disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari berhisab atau hari perhitungan segala amalan-amalan manusia itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan manusia atau mereka berada dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka itu lupa. Atau dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu atau kiamat itu, dan telah terbelah bulan. Fala tastajilu. Dalam surat An-Nahl ini Allah mengatakan, janganlah kamu cepat menuntut terjadinya kiamat seperti bulan terbelah, seperti terjadinya hari dihisab semua amalan manusia. Itu pasti akan terjadi, yakni telah dekat hal yang dianggap jauh itu. Makanya orang yang tidak percaya akan kejadiannya, ini semua menceritakan tentang kiamat. Coba dibaca dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud, kaum Ad tidak percaya akan kejadian kiamat ini. Mereka tidak percaya kalau bulan itu benar-benar pecah. Mereka tidak percaya, bahkan mereka mengatakan hanya sekedar dongeng. Semua amalan manusia itu akan dihitung oleh Allah. Karena mereka tidak percaya, lalu mereka selalu mengatakan kepada para nabinya, kalau benar apa yang kau bacakan, kau katakan, dan itu kau sebut wahyu, itu benar adanya, coba datangkan sekarang, atau suruh Tuhanmu itu kejadian itu benar-benar terjadi saat ini. Nah, itulah maka Allah bilang, fala tastajilu. Janganlah kamu minta, menuntut agar apa yang Allah peringatkan kepada kita tentang kiamat itu segera kau minta dijadikan. Maka kaum Ad, kaum Samud, karena mereka mendustakan, ada konsekuensi yang Allah berikan. Fa'amma Samudu fa'uhliku bitaghiyah. Maka kaum Samud itu karena tidak percaya akan kejadiannya, dan mereka selalu menuntut seperti layaknya orang yang makan cabai langsung terasa pedas. Mereka ingin apa yang difirmankan itu langsung terjadi. Maka mereka ditimpa dengan suara yang memekik, yang membuat gendang telinga mereka itu rusak semua. Itulah kadzabat Samudu fa'uhliku bitaghiyah. Wa amma Adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad yang juga mereka minta disegerakan, tapi karena Allah mengatakan fala tastajilu, janganlah kau minta untuk dipercepat.
Maka akhirnya mereka tidak percaya. Mereka hanya mengatakan dongeng. Maka mereka diazab dengan didatangkan angin yang sangat kencang. Fa amma samud fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alayha sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Kaum Ad itu ditimpa angin yang sangat kencang, dan angin itu bertiup 8 hari 7 malam sehingga mereka mati, dan mayatnya itu berterbangan ditiup angin laksana pelepah korma yang sangat kering. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah di antara mereka ketika Allah marah, ketika Allah murka mendatangkan azab pada mereka, mereka bisa bertahan, mereka bisa hidup? Itulah yang Allah sudah ancam kepada kita, datangkan peringatan pada kita. Maka janganlah kalian meminta agar segera didatangkan. Itu kata-kata pala tastakjilu. Dan domir yang di sini ya ada pada tastakjilu, dapat diinterpretasikan, ditafsirkan bahwa ia merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah domirnya itu. Maka janganlah kamu minta kepada Allah agar disegerakan kiamat itu. Itu maksudnya. Dapat pula diinterpretasikan bahwa ia kembali kepada azab atau siksa. Maka janganlah engkau segera didatangkan siksa itu. Boleh. Keduanya saling menguatkan. Itulah pentingnya kita itu belajar tentang nahwu. Ya. Kemana domir itu kembali. Perihalnya sama dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 53-54. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi walaula ajalun musamma walaula ajalun musamma lajahumul 'adzabu wa la ya'tiyannahum baghtah wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Kata Allah, wa yasta'jilunaka bil 'adzab, dan mereka meminta kepadamu ya Muhammad supaya segera diturunkan azab itu. Walaula ajalun musamma, kalaulah tidak karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Wala ya'tiyannahum baghtah wa hum la yash'urun, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah azab yang Allah datangkan yang mereka pinta. Yasta'jilunaka bil 'adzabi, mereka meminta supaya segera didatangkan azab itu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya Jahannam, neraka Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Sehubungan dengan tafsir ini dari hubungan ayat surat An-Nahl ya dengan surat Al-Ankabut ayat 53-54, telah pasti datangnya ketetapan Allah tentunya
Dalam surat An-Nahl ayat 1, maka Ad-Dahhak mengemukakan suatu pendapat yang aneh. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amrullah ialah hal-hal yang dipardukan olehnya dan batasan-batasan larangannya. Akan tetapi Ibnu Jarir menyanggahnya. Untuk itu ia mengatakan, kami tidak pernah mengetahui ada seorang yang meminta agar hal-hal yang diwajibkan dan hukum-hukum syariat yang disegerakan pelaksanaannya sebelum waktu keberadaannya, lain halnya dengan azab. Mereka meminta agar azab disegerakan sebelum tiba masa turunnya, sebagaimana ungkapan rasa tidak percaya dan anggapan mustahil akan terjadi menurut kami, kata Ibnu Jarir. Pendapat ini sama dengan disebutkan dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 18. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari atau azab itu disegerakan datangnya. Walladzina amanu mushfiquna minha. Dan orang-orang yang beriman, mereka takut akan datangnya azab itu. Karena orang beriman yakin dan tahu persis ketika Allah mendatangkan azab itu, tidak bisa yang menyelamatkan. Dan azab itu tidak hanya akan datang menimpa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu, orang beriman selalu menyuruh orang-orang yang mengundang datangnya azab itu untuk bertobat. Karena hanya dengan bertobat, insya Allah, azab Allah itu tidak akan dilegalkan datangnya. Ini bagi orang yang beriman, yang kata Allah, walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq. Dan orang beriman tahu persis bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Ala innal ladzina yumaruna bis-sa'ati la fi dhalalin ba'id. Oleh karena itu ketahuilah, kata Allah, bahwa sungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat, tidak percaya akan adanya hari kiamat, mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Surat Asy-Syura ayat 18 kita bisa lihat. Qala Ibnu Abi Hatim zukira an Yuhyi ibn Adam an Abi Bakr bin Iyash an Muhammad ibn Abdullah Maula al-Mughirah bin Syu'bah an Ka'ab ibn Alqamah an Abdurrahman ibn Hujairah an Uqbah ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatlu alaikum inna sa'ati sahabatu sauda min al-maghribi mislu turasi. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Yahya ibnu Adam dari Abu Bakar ibnu Ayyas dari Muhammad ibnu Abdullah Maula al-Mughirah ibnu Syu'bah dari Ka'ab ibnu Alqamah dari Abdurrahman ibnu Huzairah dari Uqbah ibnu Amir yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Kelak di dekat hari kiamat akan muncul kepada kalian awan hitam dari ufuk sebelah barat seperti
tameng, seperti bemper, seperti suatu benda yang menghalangi pandangan kita. Awan itu terus meninggi di langit. Kemudian dari dalamnya terdengar suara yang menyerukan, suara yang meneriakkan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Fayaqulun nasu ba'duhum li ba'd, maka berkatalah di antara sesama manusia di kala itu terjadi, hal sami'tum, apakah kalian sudah pernah mendengar? Faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, na'am, aku pernah mendengarkan tentang sabda Nabi ini. Wa minhum may yashukku thumma yunadi thaniya, ya ayuhan nas, fayaqulun nasu ba'duhum li ba'din hal sami'tum. Segolongan manusia lagi yang belum mendengar pun akan mendengarkan seruan dari awan yang bulap itu. Hai manusia, apakah kalian pernah mendengar? Yang kedua, yang ketiga, ucapan itu semua manusia akhirnya mendengar. Tidak ada manusia yang tidak mendengar tentang kejadian ini. Nah, setelah itu suara itu berseru lagi untuk ketiga kalinya. Hai manusia, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, yang jika aku berada di dalam genggamannya atau dalam kekuasaannya, sesungguhnya dua orang laki-laki benar-benar mengeluarkan pakaian, maka keduanya tidak sempat melipatnya kembali selama-lamanya, karena hari kiamat terjadi begitu cepat. Dan sungguhnya seorang lelaki benar-benar sedang membedah saluran airnya atau membuka agar air itu mengalir, maka ternyata ia tidak sempat mengalirkan air itu barang sedikit pun, saking cepatnya kejadian kiamat itu yang menghancurkan semua sendi kehidupan manusia. Kata Nabi, sungguhnya seorang lelaki benar-benar sedang memerah susu untanya, tetapi ia tidak dapat meminumnya untuk selama-lamanya. Baru mereka peras, begitu terjadi kiamat, habis sudah. Para perawi hadis mengatakan bahwa hal tersebut disebutkan semua orang sibuk dengan keadaan dirinya sendiri masing-masing ketika terjadi kiamat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan zatnya dari kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadapnya dengan yang lain, dan penyembahan mereka terhadap Tuhan selain Allah, yaitu berupa berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai sekutu Tuhan atau sekutu Allah. Lalu Allah mengelangkan zatnya Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah, dengan ketinggian yang setinggi-tingginya, dan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Untuk itu Allah berfirman, Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maka dengan demikian, ayat ini adalah
menerangkan tentang kejadian kiamat yang banyak ternyata sampai saat ini orang itu belum percaya bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi. Nah, rekan-rekan dakta, itulah sebelum saya tutup dengan istimatul hukmi dalam pembahasan tafsir ini, maka saya akan menawarkan rekan-rekan untuk bisa berinteraktif, menghubungi kami jika ada yang ingin ditanyakan, baik mengenai perihal tentang mutaradifatul ayat atau hubungan ayat, atau mutaradifatul kalimat, persamaan tentang kalimat ayat-ayat ini tadi, kami persilahkan baik dengan melalui line telepon maupun di WA atau SMS. Rekan-rekan, kita jeda kembali. Setelah jeda kita masuki sesi interaksi rekan yang ingin bertanya pada Ustaz Salim Indani di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Waktu cerdas berempati, rekan dakta, setelah rekan menyimak penjelasan selama 2 sesi oleh Ustaz Salim Indani tafsir ayat 1 dan 2 surat An-Nahl, penetapan wahyu, maka di sesi terakhir ini kami nantikan partisipasi dari rekan yang ingin bertanya, baik secara umum tentang tafsir ataupun spesifik pembahasan malam ini ayat 1 dan 2 surat An-Nahl. Hubungi layanan telepon di 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Ada Ibu Edu di Malaka Jaya melalui SMS menanyakan. Silakan Bu Edu. Apa itu hadis perilaku Nabi, Ustaz? Hadis itu bisa qaulan, perkataan Nabi, wa fi'lan, perbuatan Nabi, wa tikraran, dan juga diamnya atau Nabi itu mengangguk, diam berarti menyetujui, ya. Jadi kalau kita lihat hadis itu bukan sebatasnya ucapan. Yang paling kuat memang Nabi juga berucap dan Nabi juga melaksanakan, dan Nabi membenarkan para sahabat Nabi melakukannya. Nah, itulah dinamakan hadis. Jadi hadis itu adalah ucapan Nabi, perilaku perbuatan Nabi, dan juga sesuatu yang disetujui oleh Nabi, diamnya Nabi. Saya pikir itu. Selanjutnya ada hamba Allah, ketika kiamat terjadi, apakah orang yang sudah meninggal dalam kubur juga bisa merasakan, Ustaz? Ya, tidak. Karena doa Nabi itu, ya Allah, jangan sampai umatku menyaksikan kejadian tentang kiamat ini. Maka selama masih ada orang-orang Islam, kiamat itu belum terjadi. Oleh karena itu, sebelum terjadinya kiamat itu, kalau kita baca dalam runutannya, ya, nanti setelah Imam Mahdi itu diislah dan Nabi Isa turun, lalu Dajjal dibunuh, ya. Nah, setelah itu maka Imam Mahdi dan Nabi Isa berdoa, maka Allah mendatangkan angin yang sangat lembut, dan setelah itu umat Islam menghirup udara atau angin yang sangat lembut itu, meninggal secara tiba-tiba. Maka dengan demikian, maka orang yang mati itu, kalau kita lihat ayat ini, tidak merasakan. Yang merasakan itu adalah orang yang hidup, yang tadi digambarkan dalam hadis itu, kakit atil laili, seperti potongan malam yang gelap tiba-tiba datang di tengah hari yang buta. Orang yang lagi memerah susu, mereka tidak lagi sempat meminum air susunya. Coba bayangkan itu. Orang yang sedang mengairi sawahnya atau ladangnya, baru membuka ladang, air begitu mengalir, belum sempat membasahi tanahnya, sudah terjadi, habis, sudah. Itu begitu cepatnya kiamat itu terjadi. Saya pikir itu. Bu Diki, silakan Bu Diki.
mengapa ongkos umroh ataupun haji pakai standar dolar padahal negara tujuannya Saudi bukan New York? Apakah ini pertanda bentuk penjajahan ekonomi, Ustaz? Tidak. Kalau orang itu menggunakan dolar itu karena nggak mau pusing, karena standarisasi harga uang yang bisa ya dipakai oleh dunia itu ya saat ini hanya dolar, euro, pound sterling, real, itu aja belum. Makanya semestinya umat Islam berpikir apa standar uang yang paling baku? Emas. Nah, kalau kita punya uang dari emas pasti standarnya emas, karena emas itu tanpa dikasih ornamen juga sudah laku kan, 1 gramnya udah berapa? Nah, ada 500.000 kan. Nah, itu contohnya. Jadi itu bukan menandakan suatu penjajahan ya. Mana yang lebih baik kalau dahulu barter, sistem barter itu ya menukar barang, kan nggak mungkin lagi. Bahkan kalau sekarang ini bukan lagi kita dengan mata uang yang kita punya, cukuplah dengan e-money ya, electronic money itu kan kita nggak tahu uangnya kayak apa. Begitu kita di Arab, kita sodok, yang keluar real. Begitu orang Amerika datang ke Indonesia, begitu dia sodok, ya kan, yang keluar rupiah. Nah, jadi enggak juga, itu hanya alat transaksi untuk memudahkan kehidupan manusia, dan itu salah satu bagian dari keberuntungan kita hidup di abad modern. Tidak repot-repot. Demikian. Ada rekan Yuda, apa tanggapan para ulama Islam dengan BMKG ataupun sejenis aset yang seakan-akan mengetahui kondisi alam terlebih dahulu sebelum terjadi? Itu positif karena bisa dipelajari dari tanda-tanda alam. Hujan itu bisa dihitung, kenapa tidak gitu kan? Emang nggak ada dalam Al-Quran itu mengenai proses tentang hujan? Oh ada, kitanya aja yang kadang-kadang itu tidak mau mengerti tentang kemujizatan Al-Quran. Nah, kalau kita ini betul-betul paham tentang mujizat Al-Quran itu, oh kita itu bangga. Jadi mengenai perihal tentang tanda-tanda akan terjadinya hujan ya, nah, itu sudah bisa dibaca. Bahkan bukan hanya untuk hari ini, beberapa hari ke depan gejala alam itu. Cuman kan karena kita itu tidak pernah belajar, maka kita hanya bisa mengatakan ini nggak benar ya kan. Nah itulah makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kita bisa baca buku dalam Mu'jizatul Quran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran tentang mengenai perihal alam ini. Jadi Quran itu sudah berbicara proses umpamanya terjadinya hujan ya. Nah, kita ini nggak aneh. Nah, saya ingin sampaikan sebenarnya nanti kapan-kapan ya tentang masalah bukan hanya hujan ya, sebenarnya banyak hal-hal yang kita itu kadang-kadang kita tidak mau memahami. Jadi salah satu bentuk tentang mengenai perihal ilmu yang ada dalam Al-Quran ini memang luar biasa ya. Kalau kita mau jujur ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mujizat Al-Quran ini ya, salah satu di antaranya tadi bagaimana proses terjadinya hujan, petir, itu sudah ada dalam Al-Quran itu. Jadi itu bukan bagian dari yang bertentangan dengan ilmu Allah. Bahkan itu kita disuruh belajar. Nah, ada surat Al-Hadid, ya kan? Bagaimana tentang masalah hujan? Wah, itu sudah banyak dan itu sudah dipelajari sama orang-orang lain. Ya, kitanya saja. Kita tuh karena menganggap Quran itu sebatas hanya bacaan, maka tidak pernah
kita itu mau mendalami tentang bagaimana sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran dan untuk apa. Dan nanti di ujung ayat An-Nahl ini ada membahas mengenai tentang kapan akan terjadi hujan gitu. Dan bagaimana kita bisa membuat hujan buatan. Dan itu diajarkan oleh Allah. Dan kalau kita itu memang betul-betul mau mendalami tentang Quran ini, dan barulah kita akan merasa benar terakjub bahwa Quran itu ternyata adalah sesuatu yang luar biasa. Saya katakan luar biasa di sini karena memang Quran itu mengajarkan ilmu pengetahuan yang memang tidak pernah diajarkan pada orang lain. Saya pikir itu. Silakan rekan dokter yang lain yang juga ingin bertanya pada Ustadz Salim Indani. Hubungi layanan telepon kami 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Beralih ke pertanyaan dari Agam di Tambun. Silakan Pak Agam. Apa alasan Allah menciptakan anjing dan babi, Ustaz? Yang pasti setiap ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk tadi babi, ya, anjing, ya, terus nyamuk. Yang pastinya kalau kita itu ke hutan, ya, kalau itu banyak babi pasti subur. Pasti subur. Karena babi itu memakan hama. Nah, cacing itu kan kebanyakan juga membuat padi tidak bagus, dan makanan babi itu cacing. Coba bayangkan itu. Dan kalau musim hujan tuh babi kerja tunggali, tanah itu menjadi subur. Kalau terus digusur gitu kan, dipaculin. Coba kalau nggak ada babi, ya tanah itu rumput aja yang subur. Nah, babi itu memakan akar rumput. Itu yang pasti ekosistem, ya. Tentang anjing, anjing ini ada binatang yang tidak boleh hanya mereka itu kita bawa masuk. Tapi untuk menjaga kebun, artinya apa? Anjing itu binatang yang setia. Sama dengan kuda untuk taikan kita. Dan anjing itu bisa untuk menjaga. Coba bayangkan tentang Ashabul Kahfi. Kan hanya Imam Syafi'i mazhabnya yang tidak, umatnya itu atau pengikutnya yang tidak melihara anjing, yang lain melihara. Dan Imam Syafi'i mengatakan boleh aja pelihara untuk berburu, untuk bertani, untuk menjaga ladang dari hama, dari babi dan sebagainya. Yang nggak boleh cuma hanya masuk rumah, malaikat tidak akan masuk. Kenapa? Nah, itulah karena ada di bangusnya itu yang namanya hangs, itu yang dimana kita repot membersihkannya, harus dengan tanah, karena ada bakteri yang bisa hanya hilang, dan itu hanya dengan tanah. Itu maksud saya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang berasal dari Hasanah. Silakan Bu Hasanah. Mau nanyakan bagaimana menghilangkan suuzon terhadap orang lain, Ustaz. Ibu, ada 9 pintu masuk setan. Jadi kalau ibu ingin menanyakan bagaimana caranya nih saya bisa menghilangkan suuzon, dan suuzon itu bagian dari sifat setan. Maka kalau kita ingin menghindar dari setan itu, ya sudah, kalau begitu jangan kita berburuk sangka. Di antara sifat-sifat tempat masuknya setan, ya, ke dalam hati kita itu, ya, adalah satu sifat amarah atau godobun. Nah, maka bagaimana cara menghilangkan sifat marah itu? Ingat,
hanya setan yang suka marah. Maka kalau orang lagi marah, lihat setan tuh. Boleh. Karena 9 pintu masuk setan menguasai hati kita apabila kita hidup ini dikuasai dengan sifat ghadab, marah. Nah, yang kedua, syahwat, nafsu. Maka Nabi suruh kita itu untuk mengendalikan nafsu itu. Jangan dibuang. Sampai Nabi mengatakan, al-kais mandana nafsahu. Orang hidupnya bisa bijak, itu orang bisa mengendalikan nafsunya. Nah, yang ketiga, hasad. Hasad itu rasa tidak suka pada orang lain diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, yang keempat, pintu masuknya setan dalam hati kita itu adalah su'uzon. Kalau ditanya bagaimana cara menghilangkannya, nah ini soal masalah iman. Mau nggak kita memerangi setan? Kalau kita itu benar-benar mengikuti petunjuk Allah, inna syaitona adu mubin fattakhidhu aduan. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata, maka jadikan setan sebagai musuh. Nah, kalau kita menjadikan setan sebagai musuh kita, artinya jangan sampai kita anti setan, tapi tabiat kita, watak kita, sifat kita suka buruk sangka. Padahal suka buruk sangka itu adalah sifat setan. Jadi kita ingat saja Bu ya, bahasanya cara menghilangkan suzon itu, ingat itu setan. Maka harus kita lawan setan itu. Bagaimana cara melawannya? Jangan sampai kita memelihara sifat suzon itu. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Kali ini SMS dari Rifki. Silakan Pak Rifki. Di ujung telepon ternyata sudah tersambung. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dari Abu Reza di Jalan Pak Ustaz. Abu Reza, silakan Abu. Mau nanya Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Reza. Mau nanya Pak Ustaz, ada teman saya menjual barang. Kalau barang itu dia beli 1 juta, tapi kita mau nyicil 3 bulan, dia mau jual 1.200.000. Dan kalau kita mau 6 bulan, dia menjual 1.800.000. Apakah ini termasuk riba atau bentuk sekali riba Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jual beli itu yang penting ada izab qabul. Makanya ketika kita mau jual beli, jangan kita kasih tahu modalnya berapa gitu kan. Kalau kita kasih tahu ya nggak ada masalah sebenarnya. Saya beli barang 1 juta, saya mau jual 2 juta. Nah, melebihi dari harga itu memang tidak boleh, namanya ihtikar. Tapi kalau ada orang yang mau beli dan mereka itu ridho, izab kabulnya dilakukan, boleh aja. Ini saya akan jual beli, kalau kamu mau beli saya mau bedakan. Kalau hutang sekian harganya, kalau kontan sekian harganya. Apakah itu riba? Pertanyaannya, ya kan? Kalau memang itu niatnya, kan kalau riba itu kan sifatnya pinjam, bukan jual beli. Saya pinjam ya 1 juta, saya balikan 1.050.000, itu riba. Tapi kalau jual beli keuntungan, nggak ada riba. Kamu mau nggak? Kamu terima nggak? Kalau utang yang penting catat. Nah seperti itulah. Ya kalau semua orang jual beli dibilang riba, susah. Yang ada umpamanya begini, saya ikut leasing. Nah ini maaf leasingnya, saya nggak punya uang, maka saya pinjam ke bank yang belikan mobil saya. Nah itu riba, karena statusnya minjam uang. Tapi kalau kita langsung membeli barang itu kepada pemilik barang, nggak ada masalah. Dan menghadirkan orang ketiga dalam bentuk tadi, saya nggak punya uang, akhirnya saya minjam uang dari seseorang, ya uang orang itu belikan barang saya, dan setelah itu dihitung. Nah itu berbeda tentunya, karena jual pinjam
bukan jual beli lagi, itu sudah meminjam kita pada pihak ketiga. Terima kasih. Baik. Saya bacakan, Rifki menanyakan apa hukumnya orang yang ahli ibadah tapi ternyata masih suka bakar hiyo dan koleksi benda pusaka. Kalau dia berkeyakinan benda pusaka itu memiliki kekuatan, artinya dalam bentuk kemusyrikan, maka berlakulah ayat wa may yusyrik billahi faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang masih menjalankan praktek kemusyrikan, maka semua segala amal ibadahnya dinyatakan sia-sia. Terima kasih. Baik. Ada Heru. Sebelum saya bacakan kembali di ujung telepon. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini Rojak dari Pondok Ungu. Silakan Pak Rojak. Ya, silakan Pak Rojak. Semoga Ustaz panjang umur ya. Amin. Ini kita Rojak, Ustaz. Ya, silakan Rojak. Jangan cuma bilang Pak Ustaz biar panjang umur. Coba di Pondok Ungu udah ngedek kiai lagi, Pak. Tinggal Pak Ustaz sendiri, Pak. Semoga Pak Ustaz panjang umur aja ya. Amin, Pak Rojak. Ini Rojak Kaim, Ustaz. Oh iya Pak Rojak. Makasih Pak Rojak ya. Ingat gue Mustaqim dulu. Ya. Ya, makasih Ustaz ya. Sama-sama, makasih doanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya bacakan, bolehkah infak gaji 2,5% yang seharusnya untuk anak yatim duafa disumbangkan untuk keperluan masjid saja? Sebaiknya untuk masjid itu dari uang kita yang memang hasil jerih payah kita. Sedangkan zakat itu harus 8 asnafnya. Kalaulah nanti kita sumbangkan atau kita jariahkan, berarti yang berjariah itu adalah 8 asnaf ini. Kalau ditanya ada enggak pahala buat kita? Enggak ada. Yang ada bangun masjid itu dari uang kita untuk kita jariahkan. Yang kita jariahkan untuk bangun masjid. Tapi dari hasil pengumpulan zakat harta kita berikan ke masjid, maka sah-sah saja. Tapi jangan kita mengharapkan adanya pahala dari situ. Karena dengan kita keluarkan zakat itu bukan hak kita. Itu hak fakir miskin yang dimuat dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Itu hak para fakir wal masakin, dan juga orang-orang miskin, ya, wal amilin, dan juga hak orang yang bekerja mengumpulkan zakat itu kalau kita serahkan kepada amilnya. Terus berikutnya wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Nah, agar mereka itu punya waktu untuk belajar tentang Islam. Setelah mereka itu menyatakan Islam, ya, maka boleh kita berikan dari zakat kita. Berikutnya wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan uang, atau orang yang sedang menuntut ilmu, dan orang yang sedang berjihad jalan Allah, wal gharimin, dan orang yang terlilit hutang. Hutangnya itu karena untuk berobat, untuk makan, sakit mereka miskinnya, nggak ada orang yang membantu, mereka hutang sampai terlilit hutang, boleh kita bebaskan, ya. Atau orang yang terkena denda dalam urusan menjalankan agama, lalu dia nggak punya uang, boleh kita bantu mereka untuk bisa mereka itu terlepas dari membayar gharama itu. Saya pikir itu. Saat kita berada di penghujung acara, kesimpulannya apa? Baik, sebagai kesimpulan dalam istimbatul hukmi atau fikul haya awil ahkam ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari penjelasan fungsi wahyu ini. Yang pertama adalah faqad a'lana ta'ala, sungguh Allah telah mengumumkan
anna qiyamus sa'ati, bahwa terjadinya kiamat itu, wa nuzul azab, dan turunnya siksa itu, wal halak, dan kehancuran, kebinasaan, mutahakikun, itu sesuatu yang memang pasti akan terjadi. Nah, maka jangan sampai kita pinta, karena itu sudah memang ketetapan Allah. Siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah, maka pasti akan diazab. Nggak usah kita pinta, itu hak prerogatif Allah. 2. Faqad nazahullahu ta'ala nafsihi anisyirki wal isyrak. Ayat ini Allah itu memproklamirkan zatnya, bahwa Allah tidak bisa disepadani dengan apapun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kita pegang. Yang ketiga, faqad abana Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah telah menjelaskan annahu alladhi yanzilu birruh, bahwasanya yang diturunkan ya dengan tadi Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah bentuknya wahyu, pengajaran, wa huwa nubuwati, dan itu sebagai bukti kenabian bagi orang yang telah menerimanya. Jadi Quran ini adalah sebagai alat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan agar dapat mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita semuanya, jika kita berpegang teguh dan mengamalkan apa yang telah Allah wahyukan kepada kita. Demikian. Ya. Rekan Dakta, sampai di sini kajian tafsir bersama Ustaz Salim Bani. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.